Kalau beliau tanya kenapa masih apa ada daerah-daerah yang ada simpan di bank, ada totalnya lebih kurang 203 kalau salah 203 triliun dari seluruh gabungan provinsi kabupaten kota. Tapi ini terjadi karena satu, ya, kepala daerah ini banyak yang dilantiknya kan Februari 2025. Mereka lagi nyusun dalam tanda petik kabinetnya lah, kepala dinas, sekda dan lain-lain. Nah, itu buat perlambatan. Lelang juga terjadi pelaksanaan begitu lambat. Kemudian daerah-daerah juga mempersiapkan anggaran untuk membayar kontrak akhir tahun, yang memang kalau selesai pekerjaan baru dibayar di akhir tahun biasanya. Setelah itu mereka juga harus persiapan anggaran untuk membayar gaji dan biaya operasional di bulan Januari. Beda dengan pemerintah pusat KL. Tito menilai Prabowo memanggil daripada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dia memanggil dan beberapa menteri lainnya, akan tetapi Pak Prabowo terkhusus menyoroti daripada kinerja Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian, karena pada saat sekarang ini ataupun bulan ini sudah akhir tahun, seharusnya Tito Karnavian harus memberikan teguran kepada orang-orang sebagai kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena laporan daripada Menteri Keuangan, ada sekitar 203 triliun uang mengendap di bank begitu saja tanpa dipergunakan oleh pemerintah daerah. Selama ini mereka mengatakan bahwa uang yang ditransfer dari pusat itu adalah dikurangin oleh pusat. Mereka komplain, kenapa dikurangin, kenapa sedikit, kenapa jadi berkurang, kira-kira begitu ya. Sementara yang sudah dioptimalkan pemerintah, uang yang ditransfer ke daerah itu sampai sekarang pun belum selesai habis dipergunakan ataupun dibelanjakan untuk kepentingan masyarakat begitu. Kenapa masih ada di bank begitu uang ini? Mereka ini sengaja membunga-bungakan uang itu di bank begitu, jadi bunganya itu bisa diambil mereka. Coba teman-teman, pikirkan saja 203 triliun. Kalau sampai dibungakan itu di bank itu, udah berapa ratus miliar dia punya bunga itu, ya. Jadi ini memang akal-akal busuk daripada pejabat-pejabat daerah. Tapi kita dengarlah alasan daripada Tito Karnavian. Dia masih cari-cari apa lagi dia, salah begitu, cari-cari alasan yang tak masuk akal begitu ya. Seharusnya Tito Karnavian itu bisa kerja nggak sih gitu ya. Tito Karnavian ini sebenarnya dari dulu nggak ada dia punya gebrakan kerja itu terhadap apa. Dia pakum-pakum aja, ditunjuk begitu ya, begitu-gitu aja sampai selesai periodenya, begitu-gitu aja. Gak ada gebrakannya gitu. Menteri Dalam Negeri ini gak ada gebrakan yang kita lihat selama ini. Entah kenapa ini masih dipilih jadi menteri ini. Kalau saya lihat ini tak ada nih, tak punya otak dia nih, gak ada pikirannya nih kalau soal membangun negara ini. Yang penting diangkat dia jadi menteri ya, begitu aja, duduk di istana ya udah. Terima laporan sana, terima laporan sini, atau laporan dia entah kong kali kong aja sama daerah-daerah juga kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas gebrakan dia tidak ada selama ini. Coba lah ini dipertanyakan Pak Prabowo seperti ini. Kenapa itu mengendap uang 203 triliun di bank? Kenapa kamu nggak bisa cairkan? Kira-kira begitu. Itu kan tugas Anda itu. Anda ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri. Seharusnya Anda menawangi daripada semua pejabat-pejabat daerah. Itu Anda itu harus bisa memberikan saran kepada mereka, harus selesai akhir tahun, bahwa uang-uang itu dipakai untuk kepentingan rakyat begitu ya. Ini kok bisa ada nyangkut gitu di bank, masih ada sisa di bank begitu banyak itu, ratusan triliun loh. Jadi memang Karnavian dari dulu ya, kalau ditanya begini dia ngeles saja, dia bikin alasan tak masuk akal begitu ya. Alasannya karena
pemerintah daerah banyak yang baru dipilih, jadi orang itu belum begitu paham menggunakan uang itu. Aduh, kalau begitu kenapa dikucurkan banyak seperti itu kalau sudah tahu? Kalau sudah tahu dari dulu kenapa seperti itu banyaknya dikucurkan kepada orang yang baru dilantik begitu kalau memang nggak paham mengucurkan ataupun menggunakan anggaran dari pusat itu. Itu kan kalau nggak dikucurkan itu, ya nanti mereka komplain, ya kenapa dikurangi? Kan selama ini kan pemerintah daerah kan banyak itu yang komplain itu. Kenapa dikurangi? Kenapa dikurangi jatah daripada untuk daerah kan gitu. Itu kan selama ini kan mereka kan kuar-kuar seperti itu. Padahal yang udah dikurangi pun tak bisa dipakai gitu. Apalagi dikasih banyak-banyak. Dikasih meluber-meluber. Selama ini kan sudah dikasih meluber sama Jokowi. Makanya mereka berlumba-lumba mengkorup begitu ya. Tak tahu arahnya kemana duit itu. Jadi memang sebenarnya mereka bukan pikirkan uang ini kok segini. Jadi pembangunan di daerah saya jadi berkurang. Bukan seperti itu pikiran mereka. Ya, uang ini kok segini, jadi sama kami apalagi nanti yang bisa kami congkel di sini di dalam anggaran ini kan kira-kira begitu. Kalau misalnya sekarang dikirim misalnya 10 triliun, dulunya dia dikirim 14 triliun contohnya. Berarti 4 triliun ini kan bisa dicongkel-congkel ini. Kalau 10 triliun ini dicongkel ya artinya bisa juga dicongkel mereka, tapi ya udah sedikit begitu ya. Jadi memang itulah kalau masih pemerintah kita masih bejat pola pikirnya beginilah. Kenapa itu dirondokin itu uang itu di apa? Kok ditidurin uang itu di bank itu? Jadi mereka itu ya lebih enak mereka ngambil bunganya aja dari bank begitu ya. Coba lah 203 triliun tuh udah berapa ratus miliar dia punya apa itu bunga itu. Udah berapa bulan ini di bank terus dia ngendap dia. Sampai 1 tahun kan? Anggaplah entah 7 bulan atau 8 bulan. Coba. Masih begini pemerintah kita yang bisa kita banggakan. Pemerintah yang tidak bisa bekerja begini, pemerintah daerah ini. Ya begitu juga pemerintah pusat. Buktinya karena pian ini nggak ngerti apa-apa nih kurasa. Ya buktinya Prabowo negor dia, kalau Prabowo negor dia berarti dia udah salah total. Cuma Prabowo mungkin masih berpikir ya, dia ini ya mungkin ya besti-bestian juga lah mereka dulunya ya. Cuma udah ditegur begini seharusnya dia harus malu begitu. Dia udah berapa tahun jadi mendagri gitu, tapi nggak ngerti gitu. Kalau ditanya begini, bikin alasan yang tak masuk akal begitu ya. Dia selalu buat alasan tak masuk akal begitu. Inilah menteri-menteri seperti inilah perlu campakkan ini, dibuang ini. Tak ada guna seperti ini. Buatlah gebrakan begitu. Betul-betul nama kamu ada terus di apa namanya headline begitu ya. Ini enggak, begitu kau dilantik tidur langsung lenyap, namamu enggak pernah kedengaran tak apa-apa yang kau buat di situ. Tak pernah kedengaran di berita apapun nama dia. Begitu dilantik udah lenyap sampai pensiun dia, sampai apa habis periode dia. Coba dia dilantik begitu. Ada di headline dia punya nama terus di situ, atau katakanlah sekali 3 bulan paling tidak ada namanya, tuh sekali 2 bulan begitu. Ada di berita-berita ya, hot news begitu nama dia, menteri ini gitu ya. Ini enggak, begitu dilantik sampai dia habis periode dia enggak pernah kedengaran dia punya gebrakan apa-apa, enggak pernah perbuatan dia yang begitu wow gitu ya, masyarakat gitu wow hebat gitu. Ini memang kayak gini lah negara ini, pemerintah yang seperti ini yang aduh memang ya mau uang berapa puluh ribu triliun pun ya kalau begini yang memimpin juga nggak paham, nggak ngerti, ataupun pura-pura nggak paham atau pura-pura nggak ngerti, atau kong kali kong dia sama daerah kita cuma nggak paham ya, nggak ngerti kita ya. Yang jelas dia udah berapa lama dia sebagai mendagri semenjak pimpinan daripada presiden kita dulu Jokowi itu dia diangkat juga seperti mendagri, tapi nggak ada gebrakan kan, nggak ada gebrakannya, datar-datar aja begitu. Ya malah mungkin ya pada saat Jokowi itu ditabur duit sama pemerintah daerah itu, mungkin duitnya itu melenceng sana melenceng sini, itu nggak rahasia lagi. Tapi Mendagri itu tak pernah kontrol itu, tak pernah periksa itu, tak pernah lihat itu, nggak ngerti lah. Jadi kenapa harus dipilih seperti otak-otak seperti ini ya,
jadi menteri begitu. Inilah sebenarnya dia malu ini. Beberapa menteri ataupun pejabat yang dipanggil Prabowo, dia yang paling disorot di situ. Dia yang paling ditekankan di rapat meeting itu ya. Itu kenapa itu ada lagi 200 triliun atau 200 triliun, 203 triliun yang mengendap di bank sampai akhir tahun ini. Ini udah akhir tahun nih, tak mungkin bisa lagi dipakai itu. Udah kayak ke tahun depan itu bisa dipakai. Ini laporannya nih harus dibuat ini, berapa lagi sisa contohnya nih akhir tahun ini. Tak mungkin dipakai lagi tuh, pasti harus. Tapi itulah, seharusnya kan kalau dipakai itu dibelanjakan kepada kepentingan masyarakat, kepentingan rakyatnya di daerah itu, kan sudah bisa perekonomian berputar begitu ya, perekonomian itu bisa jalan begitu. Tapi kalau mengendap di bank, yang diuntungkan ya pemerintah daerah itu dapat bunga, dia bunganya itu di mana sekarang bunganya itu dibuat. Jadi sistem ini pun sebenarnya pemerintah pusat pun harus merubah regulasi lah. Artinya begini, setiap yang ditransfer dari pusat, uang tak boleh dibuat ataupun disimpan di rekening pribadi, harus di rekening negara juga, atas nama negara. Seandainya dia mengendap di situ, misalnya kalaupun bank, katakanlah di BRI dia simpan ataupun di BTN, di bank negara begitu ya, jadi bunga-bunganya itu nanti harus ke negara juga. Jangan mereka-mereka itu yang kasih bebas semua bunganya. Ini jadi berlomba nanti seperti itu semua, nanti pemerintah daerah seperti ini gayanya. Kalau bisa memang seperti ini, ya ngapain digunakan itu duit itu. Toh juga dia nggak salah kok ya. Artinya nggak salah ya, dia nggak korupsi, dia nggak merugikan negara. Ya uang itu ada di situ, tapi bunganya saya ambil. Kan begitu. Ya uang masih ada, uang negara masih ada, tapi bunganya itu katakanlah 1,5 tahun atau 1,5 tahun ataupun 8 bulan digunakan di bank, bunganya itu dipakai sama dia, udah berapa puluh miliar tuh sama dia itu kan. Jadi itulah kawan-kawan, beginilah negara ini, pemerintah pusat juga, menteri-menteri Prabowo ya bukan semua menteri yang benar itu sebenarnya itu. Menteri-menteri pintar ataupun artinya ditunjuk dia sebagai menteri A begitu, otak dia memang betul-betul A begitu. Katakanlah menteri kelautan begitu, apakah pengalaman dia di laut begitu, atau di perikanan atau di mana gitu ya. Atau menteri kehutanan contohnya, apakah dia betul-betul dia sarjana kehutanan begitu ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi memang mereka ya begitu ditunjuk sebagai menteri A, dia bingung dia. Wah, ya udahlah, nanti ambil paling dia ambil staf yang ahli untuk bagian kementeriannya. Jadi nanti yang staf ahli inilah yang membegoin, yang membodohin, yang mentololin daripada menterinya. Apa dibilang ini itu karena dia nggak ngerti gitu, nggak paham dia. Inilah salah satu memang kebobrokan dan kebusukan dan keburukan pejabat di Indonesia ini, yang sering memilih pimpin tapi nggak ngerti apa-apa. Dia tidak di situ ilmunya, tidak di situ jurusannya, hanya dia berharap dia merekrut tenaga ahli. Jadi tenaga ahli ini yang membodohi dia nanti, karena dia pun udah paham dia bahwa dibodohi pun tidak mengerti itu si menteri itu. Jadi begitu teman-teman, selama ini di negeri ini memang sangat miris sekali memang. Kalau seperti ini terus-terusan, ya namanya juga dipilih jadi menteri, dipilih jadi pejabat itu karena balas budi, bukan karena betul-betul dia proporsional ya, bukan dia proporsional di bidangnya, dia keahlian dia itu di bidangnya, bukan. Ini karena mungkin selama ini dia berjuang untuk memenangkan dia, ya balas budi lah, mau bodoh kamu apa, yang penting kau udah menang, saya angkat kamu jadi ini, nanti kau uruslah itu, kamu cari orang yang pintar. Seperti itulah. Jadi begitulah teman-teman. Sampai kapanpun negara ini ya begini-begini aja, goblok terus.